Salam kebangsaan Indonesia, saudara-saudariku terkasih, sahabat yang budiman. Saya pernah menulis buku yang di dalamnya salah satunya bercerita tentang antara isi dan kemasan. Secara esensi, isi tentu lebih penting dari kemasan. Namun, sering secara psikologis, kemasan lebih menentukan ketimbang isi. Sebuah hadiah katakanlah hanya sepotong sabun, jika dikemas dengan indah, disampaikan dengan cara yang baik, bisa dianggap lebih berharga ketimbang katakanlah sejumlah uang yang dilemparkan begitu saja. Memang kita kadang-kadang melupakan apa yang disebut dengan kemasan atau aksesoris dan hanya terfokus pada yang disebut isi. Namun di dalam hidup terkadang penerimaan seseorang lain dengan apa yang kita pikirkan. Misalnya kita suka buah mangga yang segar, katakanlah harum manis. Kemudian kita potong, setelah dipotong bukan dipotong-potong kecil-kecil yang enak dipandang dan enak dimakan, tapi kita cacah-cacah seperti kita mencacah daging untuk membuat bakso. Kemudian cacahan itu kita taruh di piring dan kita kasihkan kepada seseorang. Tentu orang itu akan enggan menerimanya. Bukan karena si mangga berubah rasa, tapi secara psikologis orang itu merasa, apa nih maksudnya kawan ini memberikan saya cacahan mangga? Atau sebuah kerupuk yang gurih dan renyah, kita remuk-remuk sedemikian rupa sehingga berupa bubuk. Tentu tak ada seorang pun yang ingin memakannya. Inilah yang perlu kita renungkan dan perlu kita pikirkan bahwa kadang-kadang cara, metode, aksesoris atau kemasan lebih penting ketimbang isinya. Sesuatu yang disampaikan dengan baik, diiringi dengan musik yang romantis, dengan suasana yang temaram, sebatang lilin yang menyala kecil bisa menimbulkan nuansa atau kesan yang mendalam pada seseorang yang mungkin kita sedang rayu atau kadang kita ingin raih cintanya. Itulah yang harus kita pikirkan. Seperti halnya juga dengan sebuah lagu. Saya tidak menguasai satu instrumen musik pun yang saya bisa pelajari. Karena memang sejak kecil saya tidak pernah berlatih memainkan sebuah alat musik. Paling-paling harmonika ketika sekolah itu pun tidak begitu piawai. Namun seiring dengan berjalannya waktu, saya dengan keterbatasannya bisa menuliskan beberapa lagu, cukup banyak, hampir 50 buah. Namun tentu karena penguasaan alat musiknya tidak ada, tentu notasi yang lahir dari saya tidak rasa kompleks kalau seseorang itu menguasai alat musik. Namun untuk lagu-lagu sederhana okelah, apalagi saya juga terbiasa menulis lirik dalam bentuk puisi sehingga lagu-lagu itu merupakan puisi yang dinyanyikan. Ketika lagu dengan liriknya sudah jadi, biasanya saya berikan pada teman-teman saya yang kebetulan piawai memainkan alat musik tertentu, dan kemudian dibikin iringannya dan dibikin aransemennya, dan kemudian kadang-kadang saya nyanyikan sendiri sebagai penghibur hati, apalagi di zaman pandemi COVID seperti sekarang. Saya rekam dan saya dengarkan sendiri. Enak atau tidak bagi saya tidak penting, yang penting saya merasa telah membuat sesuatu yang bisa menghibur, minimal menghibur saya sendiri. Namun terkadang lagu itu dinyanyikan oleh orang lain, dan tentu orang lain itu lebih piawai bernyanyi ketimbang saya. Dan ketika saya dengarkan lagu yang semula saya cipta hanya lirik dengan nada-nada yang dinyanyikan, disenandungkan secara akapela, menjadi lebih baik ketika mendapat iringan musik, apalagi kalau pemusiknya jago. Namun ketika saya nyanyikan sebaik-baiknya, kalah baik ketimbang yang menyanyi adalah teman saya yang memang lebih pandai bernyanyi. Jadi di sini memang
kemasan itu sangat penting ya. Ibarat tadi isi adalah lagu dengan liriknya, kemasan itu adalah aransemennya, musik iringannya, dan tentu juga si penyanyinya. Si penyanyi yang bagaimana menginterpretasikan lagu dengan nafas yang lebih panjang, yang cengkok, yang lebih baik, akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi dari contoh itu kita bisa menyimpulkan bahwa kita memang harus bisa menggabungkan kekuatan-kekuatan yang dipunyai banyak orang, siapapun dia, agar menjadi sesuatu yang lebih bagus, lebih bernilai ketimbang kita kerjakan semuanya sendiri. Sehebat-hebatnya seorang Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, atau Maradona, bahkan Beckenbauer sekalipun tentu tidak bisa bermain sepak bola secantik ketika dia bekerja sama dengan 10 pemain yang lain sehingga menjadi kesebelasan yang bagus. Itulah yang perlu kita renungkan, bahwa kita boleh saja merasa diri paling hebat, tapi ternyata kalau dikerjakan bersama-sama dengan harmonisasi dan koordinasi yang baik akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik. Dan marilah di akhir video saya ingin mengajak Anda hening sejenak untuk mendengarkan potongan lagu yang saya cipta tapi diaransemen oleh teman saya yang namanya Giri Wijaya dan dinyanyikan oleh seorang yang jauh lebih berpengalaman bernyanyi, Saudara Handliana. Silahkan kita dengarkan. Terima kasih, semoga bisa menghibur kita ketika kita sedang diam di rumah menghadapi pandemi yang belum juga berakhir. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.